Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,22% dan tampaknya kokoh di atas level 7.000-an, tepatnya di 7.057.106. Ya, 7.057. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nafis Gania Sanuka yang merupakan Investment Education Online Trading Officer PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Nafis, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak, bagaimana dengan Bapak? Kabar baik juga Pak Nafis, dan hari ini kabar baik juga dari indeks harga saham gabungan Pak. Akhirnya setelah belum mampu konsisten ditutup di level 7.000-an, hari ini target mungkin dari sisi teknikal sudah tercapai Pak. Bagaimana analisis Anda secara teknikal ini? Pembalikan arah setelah tadi sempat intraday melemah ke 69 dan ditutup di atas level 7.000-an di sesi kedua hari ini. Oke, untuk saat ini IHSG sedang berada di area support kuatnya, yaitu di kisaran 6.750 hingga 7.000 dengan area resisten terdekat di 7.114 hingga 7.237. Saat ini IHSG memang ditutup menguat karena didukung oleh penguatan GDP kita yang naik 5,61% secara year on year, dan juga beberapa emiten di secara fundamental memang cukup bagus ya, seperti emitennya Pak Prajogo Pangestu, BRPT, JDI, Acuan dan sebagainya, yang memiliki net income yang cukup fantastis untuk kuartal 1 ini Pak. Dan potensi untuk menguji area resisten pertama mungkin dalam minggu ini IHSG berpotensi untuk menuju ke sana Pak. Baik, di tengah capaian indeks harga saham gabungan, supportnya masih tetap berada di bawah 7.000 Pak Nafis? Ya, kalau saya lihat memang masih possible di bawah 7.000 ya Pak, mengingat rupiah yang saat ini masih melemah di kisaran level 17.400-an ya. Dan hari ini juga sempat melemah lagi di 17.444, dan ya ada kemungkinan untuk sideways di area support itu sih Pak. Baik, selain dari perkembangan nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.400-an dan juga mencatatkan level intraday rekor baru terendah di sepanjang masa, kemudian sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari perang Amerika dan Iran kembali memanas di Timur Tengah, dan selanjutnya anggota pejabat The Fed masih hawkish, dan yang lain adalah posisi dari penantian MSCI kalau tidak salah di bulan ini juga Pak Nafis. Bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan untuk kedepannya? Oke, dari sisi sentimen global ya, terutama eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat dan juga Uni Emirat Arab yang memberikan tekanan signifikan terhadap pasar keuangan termasuk pasar domestik. Nah, ketegangan ini juga mendorong volatilitas harga minyak yang masih bertahan di atas $100 per barel, yang pada satu sisi berpotensi untuk menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten energi yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain juga meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global serta risiko perlambatan ekonomi. Dan juga The Fed memperkuat tekanan terhadap arus modal di negara berkembang, termasuk di Indonesia itu sendiri, melalui potensi capital outflow serta pelemahan nilai tukar rupiah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah di tanggal 12 Mei mendatang itu ada rebalancing MSCI akibat penyesuaian ETF global serta penghapusan saham-saham HSC dan juga penyesuaian bobot ya, dan tentu tampaknya ini akan terjadinya outflow terhadap IHSG itu sendiri Pak. Baik, dari sektor Pak, perbankan big cap hari ini dan saham konglomerasi Prajogo Pangestu kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Boleh kita ke BBRI Pak, hari ini naik paling tinggi, asing juga di perdagangan terakhir paling banyak juga masuk ke BBRI Pak, ditutup di 3,62% di 3150. Ada beberapa pertanyaan menanyakan saham BBRI Pak,
Pak, ada Bapak Pendi dari Jakarta di WhatsApp interaktif kami. Mohon analisis support dan resistennya di tengah laju penguatan hari ini. Kemudian ada Reza dari Jakarta, sudah ambil posisi di level 3000. Silakan Pak Nafis. Oke, untuk area supportnya sendiri di kisaran 3000 hingga 3080, untuk resistennya di kisaran 3230 hingga 3390 ya. Kalau saya lihat secara teknikal memang BBRI berpeluang untuk menutup gap ketika pembagian dividen kemarin, Pak. Baik, rekomendasinya yang masih punya BBRI Pak di 3000 sudah profit jangka menengah dan jangka panjang, resistennya akan ke berapa untuk BBRI? Resisten terdekat bisa ke 3210, Pak. Yeah. Mungkin bisa mulai sell on strength ya di sekitaran resisten tersebut, Pak. Oke, baik. Kalau untuk jangka panjang? Kalau untuk jangka panjang sendiri saya melihat masih akan ada outflow ya untuk saham-saham banking. Ada kemungkinan untuk pelemahan menuju ke level 2.900-an, Pak. Baik. Artinya dari pola pergerakan teknikalnya masih downtrend ya, Pak? Iya, betul, Pak. Baik. BBRI hari ini di 3.150 menguat signifikan di 3,62%. Tadi target resisten jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang sudah disampaikan. Selalu ada pilihan terbaik yang membuat momen di rumah terasa lebih berarti. Konglomerasi Pak, terutama dari Prayogo Pangestu, hari ini saham-saham grup Prayogo kompak mengalami penguatan, bahkan penguatannya cukup signifikan Pak. Boleh kita ke BRPT, Pak Nafis, hari ini melesat 24%, 2.300, 3 hari terakhir sudah mengalami koreksi cukup dalam, dan hari ini juga rilis kinerja mereka yang tercatat sangat positif, baik dari sisi laba dan juga pendapatan. Analisis Anda untuk BRPT? Oke, secara teknikal memang BRPT cukup menarik. Hari ini ditutup dengan volume yang cukup masif. Untuk supportnya itu berada di kisaran 1.770 hingga 2.120, sedangkan untuk resistennya di kisaran 2.510, Pak. Yeah. Dan BRPT sendiri berpeluang untuk membentuk pola cup and handle ya, apabila breakout dari area resisten tersebut. Dan penguatan ini berpeluang untuk menguat menuju area resisten selanjutnya, yaitu di 3.360, Pak. Baik, singkat saja Pak Nafis, ini didukung dari sisi volume tidak Pak? Kemudian apakah rawan profit taking untuk BRPT dan strateginya seperti apa? Singkat saja Pak Nafis. Menurut saya untuk buy on weakness ya, mungkin besok ada koreksi dikit di kisaran 2130, bisa mulai dicicil Pak, hingga ke area supportnya Pak. Baik, analisis untuk BRPT hari ini melesat di 24%, ditutup di level 2.300, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nafis, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,22% dan tampaknya kokoh di atas level 7.000-an, tepatnya di 7.057.106. Ya, 7.057, di mana intraday tertinggi hari ini di 7.069.207, terendah di 6.921, koreksi dalam usai pembukaan tadi di zona merah 6.968. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, MNC 36 ditutup menguat di 0,23%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,93%, LQ45 melesat di 1% seiring juga kenaikan signifikan indeks harga saham gabungan yang didorong oleh saham-saham big cap LQ45, terutama dari perbankan pemirsa. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, barang baku menguat di 2,86%, infrastruktur menguat di 2,58%, kesehatan tertekan di 1,52%, dan teknologi melemah di 0,71%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, ada BRPT
hari ini melesat transaksi di 1,3 triliun rupiah. PTRO juga menguat di 5.900. Perbankan Big Cap BBRI naik tinggi 3%, 3150, dan Kota ditutup menguat di 151. Grafis yang terakhir, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat top loser dari barang baku ada Antam melemah dalam hari ini di 3690 penutupan. Goto juga melanjutkan tekanan di 50. Inco profit taking di 5975 dan Astra juga hari ini melemah cukup dalam di 5875. Ya, grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser pemirsa.